Do that one dance, baby. That one dance. Ya, oke, kembali lagi anak-anak untuk membahas soal US kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020. Bagian kedua, berarti ini nomor 11 sampai nomor 20. Oke, disimak ya. Langsung saja nomor 11. Diketahui rumus suku ke N, suatu barisan dirumuskan dengan UN sama dengan 10 dikurangi 2N dikurangi N pangkat 2. Jumlah suku ke-6 dan suku ke-8 adalah, nah di sini kalian disuruh untuk menghitung suku ke-6 dan suku ke-8 kemudian dijumlahkan. Dimana tadi rumus UN-nya adalah 10 kurangi 2N kurangi N pangkat 2. Maka kita masukkan ke dalam rumus UN-nya jika N-nya adalah 6, U6, berarti N-nya kita ganti 6. N pangkat 2 berarti 6 pangkat 2. 10 kurangi 2N, 2 kali 6 dikurangi 6 pangkat 2. 10 dikurangi 12 dikurangi 36. Maka hasilnya adalah negatif 38. Nah, untuk U8 pun sama, tinggal diganti N-nya yaitu 8. Maka didapatkan di sini min 70. Nah, karena di sini yang ditanyakan jumlah suku ke-6 dan ke-8, maka tadi hasilnya yang sudah kita cari dijumlahkan. Min 38 ditambah min 70. Maka hasilnya adalah min 108. Gampang kan? Oke, lanjut. Nomor 12. Jumlah bilangan kelipatan 6 antara 100 dan 200 adalah, nah, di sini kita akan mencari bilangan kelipatan 6 dulu di antara 100 dan 200. Caranya bagaimana? Kalau saya di sini 100 dibagi 6 dulu, kan hasilnya 16 koma ya. Kemudian 16 kalikan dengan 6. Berarti kelipatan 6 mulai dari bilangan sebelum 100 ini 96. Yang hampir mendekati angka 100 adalah 96. Nah, di sini kan yang ditanyakan setelah 100, antara 100 dan 200 berarti di antara bilangan itu. Maka kita bisa menjumlahkan 96-nya dengan 6 kan menjadi 102. Nah, ini sebagai suku pertama atau A-nya ini. Kemudian kita mencari bilangan kelipatan 6 yang mendekati 200. Nah, ini saya menggunakan cara 200 bagi 6 kan hasilnya 33 koma. Nah, kita untuk patokan 33 saja, kalikan dengan 6 198, berarti sebelum 200 untuk kelipatan 6 adalah 198. Nah, ini dijadikan sebagai UN. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus UN-nya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Berarti UN-nya kita ganti angka 198, A-nya suku pertamanya 102, kemudian bedanya adalah 6. Nah, di sini bedanya 6. Kemudian 198 sama dengan 102 ditambah 6N dikurangi 6. Gunakan sifat distributif. 6 kali N, 6 kali min 1. Kemudian di sini 102-nya mengurangi 6, berarti hasilnya 96. 6N-nya masih. 6N sama dengan 198 dikurangi 96. Ini pindah ruas tidak masalah, asalkan ketika yang tadinya plus pindah ke sini jadi min ataupun sebaliknya. Sehingga didapatkan 6N sama dengan 198 dikurangi 96. Berarti hasilnya 102. 102 dibagi 6, 17. Maka N-nya adalah 17. Kemudian karena yang ditanyakan adalah jumlah bilangan, berarti kita menggunakan rumus SN-nya, yaitu N per 2 kali A plus UN. A-nya kita sudah tahu, UN-nya sudah tahu, N-nya sudah ketemu tadi 17. Maka kita masukkan
ke dalam rumusnya menjadi 17 per 2 dikali 102 ditambah 198. Nah, ini yang di dalam kurung buka kurung tutup kan hasilnya 300. Maka kita kalikan dengan 17 bagi 2, 8,5. Sama artinya nolnya hilang 1, di sini komanya hilang. Berarti menjadi 85 kali 30. Hasilnya 2550. Berarti jawabannya adalah yang ini ya, yang D. Ya, jawabannya yang D. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. 13. Bentuk sederhana dari 8xy dikurangi 2yz ditambah 7xz dikurangi yz min 4xy min 10xz. Langkah pertama, kalian harus memperhatikan variabelnya. Kumpulkan koefisien dari variabel yang sama. Kalau di sini variabelnya adalah ada xy, yz, xz. Nah, berarti saya tuliskan variabelnya xy, yz, xz. Lalu kita perhatikan koefisien dari xy dulu. Koefisien xy adalah 8 dengan min 4. Ini ya. Maka saya tuliskan di sini 8 dan min 4. 8 dikurangi 4, hasilnya 4. Positif 4. Nah, sekarang koefisien yz. Yz kan koefisiennya adalah min 2 dengan min 1. Di sini tidak ada angkanya, tapi sebetulnya adalah angka 1. Karena koefisien 1 tidak perlu ditulis maupun koefisien min 1 tidak perlu ditulis. Berarti koefisien dari yz adalah min 2 dengan min 1. Min 2 dengan min 1, kalau kita jumlahkan hasilnya min 3. Oke, untuk koefisien xz sekarang 7, positif 7 ya, dengan negatif 10. Berarti di sini positif 7 dengan negatif 10. 7 dikurangi 10, hasilnya adalah min 3. Kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal kita jadikan 1. 4xy pindah ke sini, min 3yz pindah ke sini, min 3xz pindah ke sini. Maka hasilnya 4xy dikurangi 3yz dikurangi 3xz. Berarti jawabannya adalah yang mana ini? Yang A ya. Ya, ini yang A. Jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjutkan. Nomor berikutnya yaitu 14. Ini merupakan materi pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau ada soal semacam ini, maka gunakan sifat distributif. 2 kali 2x adalah 4x. 2 kali min 3 adalah min 6. Kalau ada kurung buka kurung tutupnya dan ada suatu bilangan atau variabel di luar, maka kita gunakan sifat distributif terlebih dahulu. 3 kali 2x 6x. 3 kali 4 12. Maka pindah ruas yang ada variabelnya kumpulkan di ruas kiri. Yang tidak ada variabelnya berupa koefisien kumpulkan di ruas kanan. Kalau pindah ruas, tandanya dibalik, yang tadinya plus jadi min ataupun sebaliknya. Ini 6x pindah ke kiri jadi min 6x. Min 6 yang koefisien di ruas kiri pindah ke kanan jadi plus 6. 4 kurangi 6 min 2. 12 tambah 6 18. Min 2. Ini kan bilangannya negatif. Maka tanda dibalik, yang tadinya ini lebih dari menjadi kurang dari, ataupun sebaliknya. Kalau di sini kurang dari jadi lebih dari. 18 bagi min 2 min 9. Nah, bilangan-bilangan yang kurang dari min 9, karena di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti min 9-nya tidak ikut. Yang kurang dari min 9 berarti kita mulai dari min 10
min 11, min 12, dan seterusnya. Ataupun dibalik dari dan seterusnya dulu, kemudian min 12, min 11, min 10, sama saja. Berarti jawabannya adalah yang B ya, yang ini. Nah, jawabannya yang ini. Oke, lanjut soal berikutnya yaitu nomor 15. Kebun Pak Hartono berbentuk persegi panjang. Nah, di sini diketahuinya adalah diagonal. Ingat, diagonal persegi panjang itu sama panjangnya. Ini masuk sifat-sifat persegi panjang dulu ketika di kelas 7. Nah, berarti langkah pertama kita mencari variabel X-nya dulu, nilai variabel X-nya. Menggunakan materi persamaan linear satu variabel, di mana yang ada variabelnya kita kumpulkan di kiri, yang tidak ada variabelnya di kanan. 2x pindah ke kiri jadi min 2x, min 9 pindah ke kanan jadi plus 9, 4x kurangi 2x, 2x, 3 tambah 9, 12. 2 kali berapa supaya 12? Maka x-nya kita isi 6. 12 bagi 2, 6. Nah, kalau x-nya sudah ketemu, maka kita substitusikan ke dalam nilai yang tadi, yang 4x min 9, atau salah satunya yaitu 2x plus 3. Sama saja, mau yang 2x plus 3 boleh, yang 4x min 9 boleh, karena ini kan ukurannya sama. Kalau saya di sini mensubstitusikan ke 4x min 9, maka x-nya diganti 6. 4 kali 6, 24, kurangi 9, 15. Maka ketemunya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 16. Jika A, 0 himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B-nya 2, 3, 5, 7, 11. Maka anggota himpunan A irisan B adalah irisan. Kalau irisan itu berarti dicari yang sama ya. Yang sama yang anggota A dan juga anggota B. Berarti yang A dan B yang dicari yang sama. Coba dilihat. Nah, ini 0 di B tidak ada. 1 pun tidak ada. Mulai 2 ya. 2, kemudian 3 ada. Kemudian 5. Nah, 7 dan 11 A-nya tidak punya. Berarti jangan disebut. Berarti irisannya adalah 2, 3, dan 5 ini. Jawabannya yang C. Seperti itu. Paham kan? Oke, lanjut nomor 17. Pada pemeriksaan terhadap 143 orang pengendara kendaraan bermotor, diperoleh hasil 9 orang memiliki SIM A, 87 SIM C, 60 orang punya dua-duanya, SIM A dan SIM C. Banyak pengendara yang tidak memiliki SIM A maupun SIM C adalah, nah ini merupakan materi himpunan soal cerita ya. Kemudian saya di sini menyelesaikannya dengan rumus ini. NA gabungan B sama dengan NA tambah NB dikurangi NA irisan B. Karena di sini yang ditanyakan adalah yang tidak memiliki. Maka saya tulis ditambah X orang. Nanti kita cari di sini yang tidak memiliki SIM A maupun SIM C. Nah, misalkan untuk yang A itu misalkan untuk yang memiliki SIM A, berarti 95. NB itu maksudnya orang yang memiliki SIM C, berarti 87. NA irisan B, berarti yang sama-sama memiliki SIM A maupun SIM C, berarti ada 60. Nah, sedangkan orang pengendara kendaraan motor itu ada 143, maka ditulis di sini jumlah totalnya. Maka 143 sama dengan 122. Nah, 122 dari mana? 95 tambah 87 dikurangi 60, hasilnya 122. Ditambah X. X ini yang akan kita cari. 122 tambah berapa supaya 143? Berarti sama artinya 143 dikurangi 122. Hasilnya adalah 21. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang A. Gampang kan ya? Oke, ini jawabannya yang A. Kita lanjutkan nomor berikutnya, yaitu nomor 18. Daerah hasil dari relasi tersebut adalah
Ingat daerah hasil atau istilahnya adalah rank. Rank adalah daerah hasil. Ini saya mempunyai contoh. Misalkan di sini ada diagram panah seperti ini, relasi dari himpunan A ke B. Di sini ada contoh domain, berarti adalah yang A, B, C, D. Nah, ini yang A adalah domain. Berarti di sini domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Kodomain berarti yang B, anggota B 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini berarti kalau yang ditanyakan kodomain adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena yang ditanyakan adalah hasil, berarti adalah rank. Berarti adalah anggota di sini yang B, tapi yang juga ada kaitannya dengan A. Berarti di sini yang 1, 2, 3, 4. Kalau dicontoh ya. Berarti kalau ini adalah yang 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang D, semacam itu. Kalian hanya perlu mencermati mana yang domain, kodomain, dan rank-nya atau hasilnya. Oke, lanjut 19. Diketahui rumus fungsi fx 2x pangkat 2 min 5. Nilai f min 3 adalah, wah gampang sekali ini soal. Kalian hanya mengganti nilai x-nya dengan min 3. Berarti di sini 2, x-nya diganti min 3. Karena di sini ada pangkat 2, maka dipangkatkan 2. Dikurangi 5. Min 3 pangkat 2, berarti 9. Positif 9. Min 3 kali min 3 kan positif 9. 2 kali 9, 18. 18 kurangi 5, 13. Maka jawabannya adalah yang D, yang do. Gampang kan? Oke, lanjut nomor 20. Gradien garis dari garis M. Nah, ini. Amati garisnya. Condong ke kiri. Garis M-nya condong ke kiri. Maka gradiennya negatif. Negatif Y per X. Y itu yang tegak. Ini. Berarti dari atas ke bawah ini tegak. Tegak berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti Y-nya 4. X-nya berarti yang datar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X-nya berarti yang 6. Berarti hasilnya adalah min 4 per 6. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2 menjadi min 2 per 3. Nah, gampang kan anak-anak? Berarti jawabannya yang B. Ini materi di kelas 8 tentang gradien. Oke, demikian pembahasan soal US untuk bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jika ada komentar tuliskan di bawah kolom berikut ini. Oke, terima kasih. Berakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.